He's coming for us. All of us. There are countless dreams I had where I saw my death. I'm gonna get stabbed with a knife I saw before. I saw her face. I know who she is. But I don't know how, where, or when it's going to happen. How far would you go to find out the truth? There will be a war in my name. Paul, this is not you. The path you are choosing is dangerous. The last one of his bloodline. A path in which there is no turning back. We're done running. It's time to stand and fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Catatan Syabah. Kali ini Catatan Syabah akan mencoba mengulas mengenai update perkembangan dari IKN. Otorita IKN ajak Federasi Bisnis Jepang berinvestasi di IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN ajak Federasi Bisnis Jepang untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu ketika menghadiri Japan Indonesia Economic Committee of Keidanren yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang pada Selasa 28 Februari 2023 yang lalu. Dukungan dan kerjasama antara Indonesia dan Jepang sangat dibutuhkan, termasuk melalui IKN, perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk mempererat hubungan kedua negara, kata Wakil Kepala OIKN. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala OIKN menjelaskan berbagai peluang berbisnis di IKN, mulai dari skema pendanaan, potensi peluang investasi, hingga insentif yang akan diberikan. Prioritas investasi utama hingga tahun 2024 seperti bidang energi, transportasi dan konektivitas, pengolahan air, telekomunikasi, perumahan, dan pengolahan limbah, ujarnya. Tak hanya itu, manajemen township, teknologi, fasilitas medis, bangunan komersil, sekolah dan universitas, dan kawasan industri juga akan menjadi prioritas pokok investasi hingga tahun 2024. Untuk mendukung pendanaan partisipasi investor dalam pembangunan, pemerintah telah mempersiapkan berbagai insentif kemudahan berbisnis di IKN. Adapun insentif yang akan diberikan seperti tax holiday untuk investasi, tax holiday untuk relokasi kantor, super tax deduction untuk aktivitas tertentu, hak atas lahan, perlakuan khusus di bidang kepabeanan dan cukai, perlakuan pajak khusus untuk pusat keuangan, perlakuan khusus untuk pajak pertambahan nilai, dan pembebasan bea masuk dan pajak. Untuk mempercepat proses transaksi B2B dengan pihak swasta, Otorita IKN akan mendirikan badan usaha milik Otorita, ungkap Doni. Acara yang diinisiasi oleh DPR ini dihadiri sejumlah tokoh seperti Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel, dan beberapa anggota DPR RI dari Komisi 3, Komisi 5, dan Komisi 11. Duta Besar RI untuk Jepang Heri Ahmadi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Bappenas Himawan Hariyoga Joyo Kusumo, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga, dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti. Pemerintah terbitkan PP nomor 12 tahun 2023 untuk mendorong kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal di IKN. Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 12 tahun 2023 terkait pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan Nusantara, sehingga dapat meratakan pembangunan dan menggerakkan ekonomi Indonesia ke depannya. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN, Bambang Susantono, menyatakan bahwa PP nomor 12 tahun 2023 ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha yang ingin ikut serta dalam pembangunan Nusantara. Tujuan dari terbitnya peraturan ini sangatlah positif, dan saya yakin dapat mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan investasi yang berasal dari swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, ujarnya. Terbitnya PP ini merupakan bentuk nyata arahan Presiden RI Joko Widodo agar memberikan paket kebijakan yang menarik
dengan berbagai insentif yang semaksimal mungkin di dalam koridor undang-undang yang berlaku, tambah Bambang. Dalam PP nomor 12 tahun 2023 ini mencakup 5 lingkup pengaturan, yaitu terkait dengan perizinan berusaha, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal, pengawasan dan evaluasi. Terkait dengan perizinan berusaha terdapat 12 pasal, terkait dengan kemudahan berusaha terdapat 10 pasal. Untuk lingkup fasilitas penanaman modal terdapat 42 pasal, kemudian untuk lingkup pengawasan ada 2 pasal, dan yang terkait dengan evaluasi ada satu pasal. Masyarakat diharapkan untuk mempelajari PP nomor 12 tahun 2023 dengan menyeluruh, agar esensi dari PP ini dapat dipahami secara utuh, tidak sepotong-sepotong sehingga tidak terjadi persepsi yang salah, jelas Bambang. Kemudian, PP nomor 12 tahun 2023 juga mengatur fasilitas pajak penghasilan final 0% atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu pada usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Nusantara. Peraturan ini juga mengisyaratkan adanya keberpihakan pada pelaku UMKM yang merupakan salah satu sokong guru perekonomian Indonesia, kata Kepala OIKN tersebut. Bambang juga mengatakan bahwa nantinya akan diterbitkan juga produk hukum turunan dari PP ini yang akan mengatur secara detail penerapan dari PP tersebut. Aturan turunan akan segera dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga yang terkait, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Kepala OIKN (Perka OIKN) yang menjelaskan mekanisme dan tata cara serta tata laksana dari PP nomor 12 tahun 2023, kata dia. Namun, dikutip dari kompas.id, muncul pro kontra dari diterbitkannya PP ini. Pengaturan mengenai insentif dan kemudahan berusaha di ibu kota Nusantara tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 Maret 2023 yang lalu. Investor bisa mendapatkan hak guna usaha atau HGU maksimal 190 tahun, sedangkan hak guna bangunan atau HGB dan hak pakai paling lama 160 tahun. Keputusan ini pun dinilai melanggar konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pemberian perpanjangan dan pembaruan HGB, HGU, dan hak pakai secara sekaligus, juga dinilai seperti kembali ke masa Orde Baru. Pesawat itu membawa Perdana Menteri Jepang Tanaka yang berkunjung ke Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Soeharto. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Januari 1974, pertemuan pun dilakukan di Istana Presiden. Pagi harinya, tanggal 15 Januari 1974, Perdana Menteri Takue Tanaka dan rombongan mengadakan perundingan dengan Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Pertemuan ini membicarakan kesepakatan di antara kedua negara, salah satunya tentang penanaman investasi asing Jepang di Indonesia. Pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa, melainkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan pemodal asing yang mengakibatkan berbagai kerusuhan di awal pemerintahan Orde Baru. Ini kebijakan yang jauh mundur dan isinya lebih buruk dibandingkan saat bangsa Indonesia masih dijajah Belanda, tutur Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika. Menurut pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yance Arizona, menilai pengaturan PP nomor 12 tahun 2023 ini mirip dengan substansi yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja. Disebutkan OIKN sebagai pemegang hak pengelolaan lahan atau HPL dan bisa memberikan HGU, HGB, dan hak pakai yang bisa diperpanjang sepanjang peruntukannya sesuai. Republik ini saja baru 75 tahun usianya, tapi durasi HGB, HGU yang mau diberikan lebih panjang dari usia Republik ini. Jadi, seperti menggadaikan kedaulatan. Apalagi keseluruhan PP ini seperti obral. Sudah pelaku usaha diberi hak konsesi seperti itu, banyak pengurangan pajak dan fasilitas lain yang diberikan. Bahkan kepada investor asing. Ini menunjukkan kita anggap berdaulat pada bumi, air, dan kekayaan di dalamnya, tutur Yance. Yance juga mengingatkan, kendati negara menguasai bumi, air, serta kekayaan alam yang ada di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ada batasan-batasan jelas. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan hal ini. Salah satunya, putusan MK tahun 2007 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 25 2007 tentang penanaman modal. Frasa dikuasai negara mengamanatkan 5 hal, yakni negara boleh membuat aturan, membuat kebijakan, mengurus, mengelola, dan mengawasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Frasa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat juga sudah ditafsirkan oleh MK, lanjut Yance. Salah satunya supaya pemerataan, yakni agar tanah-tanah yang dikuasai negara bisa dinikmati rakyat, ada keadilan, partisipasi dan perlindungan hak-hak masyarakat termasuk masyarakat adat. Oleh karena itu, Yance menilai substansi PP nomor 12 tahun 2023 ini selain tidak menunjukkan Indonesia berdaulat, juga kebablasan. Sementara, menurut pengajar hukum tata negara Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, menilai aturan tersebut bisa saja bersumber pada keistimewaan undang-undang tentang IKN yang mendorong pembangunan IKN secepatnya. Dengan demikian, ada semacam layanan khusus yang akan menguntungkan investor. Masalahnya, ketika lahan sudah dikuasai pebisnis, bisa saja pembangunan tidak lagi memikirkan kemaslahatan publik, tetapi untuk kepentingan bisnis semata. Oleh karena itu, dia juga menilai pemberian konsesi lahan secara jor-joran tersebut sebagai bentuk kontradiktif dengan konsep reforma agraria. Perlu kita cermati dan perlu kita kawal pembangunan IKN ini. Semoga apa yang dicita-citakan oleh tim OIKN bisa berjalan sesuai rencana dan kedaulatan negara tetap terjaga dan kemakmuran rakyat Indonesia bisa tercipta bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali ada di Pulau Jawa, Kalimantan, bahkan Papua. Demikian catatan si Abah kali ini. Semoga memberikan tambahan wawasan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.